Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Husnaini. Saya seorang mahasiswi jurusan Pendidikan Kimia Universitas Maliku Saleh dengan NIM 2207-20004. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hidrokarbon. Ada tatanan penamaan alkana, alkena, dan alkuna. Selanjutnya ada penggunaan alkana, alkena, dan alkuna dalam kehidupan sehari-hari, dan ada isomernya alkana. Bagaimana sih tata nama penamaan alkana, alkena, dan alkuna? Dan apa saja sih pemanfaatan alkana, alkena, dan alkuna dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahuinya, mari simak video ini sampai selesai. Hidrokarbon. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat senyawa, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Pada hidrokarbon ini, pasti kita berbicara tentang unsur H dan C, yaitu hidrogen dan karbon. Yang mana di dalam unsur C dan H, yaitu ada alkana, alkena, dan alkuna. Pertama, yaitu ada alkana dengan rumus umumnya CnH2n plus 2. Selanjutnya ada alkena dengan rumus umumnya CnH2n. Dan ada alkuna dengan rumus umumnya CnH2n min 2. Gimana sih cara membedakan ketiganya? Perbedaan ketiganya terdapat pada rumus umumnya kalau alkana plus 2, alkena 0, dan alkuna min 2. Perbedaan selanjutnya yaitu terdapat pada rangkapnya. Kalau alkana rangkap 1 atau tunggal, alkena rangkap 2, dan alkuna rangkap 3. Inilah perbedaan antara ketiganya ya teman-teman. Sebelum masuk ke tata nama penamaan alkana, alkena, dan alkuna, kita terlebih dahulu harus mengetahui deret homolognya atau banyaknya C yang terdapat pada alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama yaitu ada deret homolog alkana. Kalau C-nya 1 namanya itu metana, C2 namanya etana, C3 namanya propana, C4 butana, sampai C20H42 namanya ekosana. Yang kedua, deret homolog alkena. Kalau C-nya 2 namanya etena, C3 propena, C4 butena, C5 pentena, sampai C10H20 namanya dekena. Dan yang ketiga ada deret homolog alkuna. Kalau C2 namanya etuna, sampai C10H18 namanya dekuna. Nah, selanjutnya yaitu ada alkil atau cabang dengan rumus umumnya CnH2n plus 1. Nah, jadi kita harus mengetahui juga nih nama-nama cabang atau alkil yang terdapat pada alkana, alkena, dan alkuna. Kalau strukturnya CH3, rumus molekulnya CH3, namanya itu metil. Kalau strukturnya CH3CH2 dengan rumus molekul C2H5, namanya etil. Kalau strukturnya CH3CH2CH2 dengan rumus molekul C3H7, namanya itu propil. Kalau strukturnya CH3, CH2 2 kali, CH2, rumus molekulnya C4H9, namanya butil. Kalau strukturnya CH3, CH2 3 kali, CH2, dengan rumus molekul C5H11, namanya pentil atau amil. Begitupun seterusnya sampai struktur CH3, CH2 8 kali, CH2, dengan rumus molekul C10H21, namanya dekil. Jadi harus diingat ya teman-teman nama cabangnya. Alkana. Tata nama penamaan alkana yang pertama yaitu tentukan rantai terpanjang sebagai rantai induk. Pertama tuh kita harus tentukan dulu nih rantai terpanjangnya sebagai rantai induk. Jika sudah didapat rantai terpanjangnya, langkah selanjutnya beri nomor rantai induk dimulai dari atom C yang terdekat dengan cabang. Dari contoh ini tuh, atom C yang paling dekat dengan cabang yaitu dari sebelah kanan. Jadi penomorannya dimulai dari atom C sebelah kanan. Yang ketiga, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, penta, dan sebagainya. Di sini tuh terdapat 2 cabang yang sama, yaitu cabang metil. Jadi namanya diawali dengan di, menjadi dimetil. Dan yang keempat, beri nama dengan urutan nomor cabang
nama cabang, nama rantai induk, ditambah ana. Karena cabang etil didahulukan daripada cabang metil, maka penamaannya menjadi 4-etil 2,2 dimetil heptana, karena rantai induknya ada 7. Ada contoh soal kedua nih. Yang pertama, tentukan dulu rantai terpanjang sebagai rantai induk. Setelah didapat rantai terpanjangnya, selanjutnya beri nomor rantai induk dimulai dari atom C yang terdekat dengan cabang. Dari contoh soal kedua ini, atom C yang paling dekat dengan cabang yaitu berada pada sebelah kiri. Jadi penomoran dimulai dari atom C sebelah kiri. Jadi yang terakhir diberi namanya yaitu 3-etil 3,4 dimetil heksan. Alkena. Tata nama penamaan alkena hampir sama dengan tata nama penamaan alkana. Yang pertama itu tentukan rantai induk, rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Karena alkena, rangkapnya itu ada 2. Jadi kita tentukan dulu rantai induknya yang memiliki ikatan rangkap 2. Selanjutnya, beri nomor dimulai dari atom C terdekat dengan ikatan rangkap 2. Karena di sini atom C yang paling terdekat dengan rangkap 2 berada pada sebelah kanan, maka penomorannya dimulai dari atom C sebelah kanan. Dan yang terakhir, beri nama dengan urutan nomor cabang, nomor posisi, nama rantai induk, ditambah ena. Karena terdapat cabang metil, maka penamaannya dimulai dari nomor cabang. Cabang metil ini berada pada nomor atom C ketiga, jadinya 3 metil. Karena rangkap 2-nya terletak pada atom C nomor 2, jadi ditulisnya 2. Selanjutnya nama rantai induk. Karena rantai induknya itu memiliki 5 atom C, jadi namanya pentena. Jadi penamaan seluruhnya yaitu 3 metil 2 pentena. Kenapa di sini pentena? Karena ini alkena, jadi ditambah ena di ujungnya. Gimana nih teman-teman? Apakah sudah dimengerti? Kalau belum, saya akan memberikan contoh soal yang kedua. Selanjutnya, soal nomor 2. Tata namanya yang pertama yaitu kita tentukan dulu rantai terpanjang sebagai rantai induknya. Setelah didapat rantai induknya, yaitu di sini yang dalam kotak warna kuning, selanjutnya beri nomor rantai induk dimulai dari atom C terdekat dengan ikatan rangkap 2. Karena atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap 2 berada di sebelah kanan, maka penomorannya dimulai dari atom C sebelah kanan. Jadi di sini terdapat 5 atom C. Selain atom C yang jadi rantai induk, maka lainnya itu jadi cabang. Yang ketiga, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, dinyatakan dengan awalan di, tri, dan sebagainya. Karena di sini terdapat 2 cabang metil, maka namanya itu jadi dimetil. Dan yang terakhir, beri nama dengan urutan nomor cabang, nama rantai induk, ditambah ena. Karena cabangnya terdapat pada atom C nomor 2 dan nomor 3, maka ditulisnya 2,3. Dikarenakan cabang metilnya ada 2, jadinya ditulis dimetil. Selanjutnya yaitu nomor posisi. Karena nomor posisi ikatan rangkap 2-nya berada pada nomor atom C kedua, maka ditulisnya 2. Terakhir, nama rantai induk ditambah ena. Karena rantai induknya memiliki 5 atom C, maka namanya itu pentena. Jadi nama keseluruhannya yaitu 2,3 dimetil 2 pentena. Nah, jadi seperti itu tata nama penamaan alkena teman-teman. Tidak jauh berbeda dengan tata nama penamaan alkana.
Bedanya, alkena ini terdapat ikatan rangkap 2, sedangkan alkana hanya memiliki rangkap 1 atau tunggal. Perbedaan selanjutnya yaitu pada nama rantai induk. Kalau alkana ditambah ana, sedangkan alkena ditambah ena. Alkuna. Tata nama penamaan alkuna yang pertama yaitu tentukan rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap 3. Yang pertama tuh kita tentukan dulu rantai induknya yang memiliki ikatan rangkap 3 nih. Setelah didapat rantai induknya, selanjutnya beri nomor dimulai dari atom C terdekat dengan ikatan rangkap 3. Jika kita lihat dari contoh ini, atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap 3 yaitu berada di sebelah kanan. Jadi penomorannya dimulai dari atom C sebelah kanan. Rantai induknya memiliki 6 atom C. Jadi yang lainnya itu jadi cabang. Yang ketiga, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan sebagainya. Jadi di sini tuh terdapat 2 cabang, yaitu cabang metil. Maka diawali dengan kata dan yang terakhir yaitu beri nama dengan urutan nomor cabang, nama cabang, nomor posisi, nama rantai induk ditambah una. Jadi penamaannya dimulai dari nomor cabang karena di sini terdapat 2 cabang yang sama namun letaknya berbeda, maka ditulis dulu nomor cabangnya. Pertama yaitu 4,5 karena cabangnya ada 2, diawali dengan kata dimetil. Terus dilanjut dengan nomor posisi rangkap 3-nya. Karena nomor posisi rangkap 3-nya terletak pada atom C nomor 2, makanya ditulis 2 heksuna. Mengapa heksuna? Karena nama rantai induknya ada 6, jadinya heksuna. Jadi namanya 4,5 dimetil 2 heksuna. Jadi alkuna ini memiliki ikatan rangkap 3. Jadi dilihat dulu ya teman-teman. Kalau ikatan rangkapnya 2, berarti itu bukan alkuna, melainkan alkena. Agar teman-teman lebih paham, di sini saya tuh akan menjelaskan soal nomor 2. Selanjutnya, soal nomor 2. Sama seperti sebelumnya, yang pertama itu kita tentukan dulu rantai terpanjang sebagai rantai induk. Kalau udah ditentukan rantainya, yang nomor keduanya diberi nomor rantai induk dimulai dari atom C terdekat dengan ikatan rangkap 3. Jadi, setelah ditentukan rantai induknya, diberi nomor dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap 3. Karena di sini itu ikatan rangkap 3-nya dekat dengan atom C sebelah kanan dan kiri, maka terserah kita mau pilih yang mana. Jadi saya milihnya yang kiri aja. Jadi penomorannya dimulai dari atom C nomor di sebelah kiri. Jadi didapat rantai induknya yaitu 4 nomor atom C. Selanjutnya, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan sebagainya. Karena di sini tuh tidak ada cabang, maka bisa di skip aja ya teman-teman. Dan yang keempat yaitu penamaan
dengan urutan nomor cabang, nama cabang, nomor posisi, nama rantai induk, dan ditambah una. Jadi karena nomor cabangnya nggak ada, terus nama cabangnya nggak ada, maka kita isi dengan nomor posisi. Di sini tuh ikatan rangkap tiganya berada pada nomor atom C kedua. Jadi namanya itu 2. Dan karena rantai induknya ada 4 atom C, maka namanya itu jadi butuna. Jadi nama keseluruhannya 2 butuna. Jadi begitu teman-teman cara tata nama penamaan alkuna. Baik teman-teman, selanjutnya kita ke penggunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada metana digunakan sebagai bahan bakar peralatan rumah tangga dan bahan pembuatan zat kimia seperti asetilena dan HCN. Yang kedua ada propana digunakan sebagai komponen utama gas LPG. Yang ketiga ada butana digunakan sebagai bahan baku pembuatan karet sintetis. Yang keempat ada oktana digunakan sebagai komponen utama pembuatan bahan bakar kendaraan bermotor seperti Pertalite dan Pertamax. Nah, ada pun beberapa contoh penggunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada gas LPG. Sebelumnya kan pasti kita belum tahu nih ya, komponen utama dari gas LPG ini apa sih? Setelah dicari tahu, ternyata gas LPG ini terbuat dari propana. Adapun contoh selanjutnya yaitu yang sering banget kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita berpergian, yaitu bahan bakar kendaraan bermotor seperti Pertalite dan Pertamax. Setelah dicari tahu, ternyata bahan bakar kendaraan bermotor seperti Pertalite dan Pertamax itu terbuat dari komponen utama alkana loh, yaitu oktana dengan rumus umumnya C8H18. Adapun contoh lainnya yaitu ada karet stirena yang digunakan dalam pembuatan ban. Karet stirena ini bahan bakunya yaitu dari butana dengan rumus umumnya C4H10. Dan masih banyak lagi penggunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin belum kita tahu nih. Jadi jangan males untuk cari tahu ya teman-teman. Selanjutnya ada penggunaan alkena dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada etena dengan rumus umumnya C2H4. Biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan polietena dan senyawa organik intermediate seperti kloroeten atau vinyl klorida dan stirena. Yang kedua itu ada propena dengan rumus umum C3H6 digunakan sebagai bahan baku pembuatan polipropena. Selanjutnya yaitu ada polipropilena yang diproduksi dari propena. Ini tuh digunakan sebagai barang cetakan, misalnya peralatan dapur dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada butadiena yang digunakan untuk produksi karet sintetis. Butadiena ini juga digunakan paling penting untuk pembuatan CBR.
yaitu stiren butadien rubber atau karet stirena butadiena. Berikut ada beberapa contoh penggunaan alkena dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada styrofoam, yang mana ini dibuatnya dari etena. Yang kedua yaitu ada plastik, sama juga ini tuh dibuatnya dari etena. Terus ada vinyl asetat yang diproduksi dari etilen atau etena, yang biasanya digunakan untuk emulsi cat, perekat kayu lapis, dan tekstil. Terus ada polipropilena yang digunakan sebagai barang cetakan, misalnya peralatan dapur, serat untuk karpet indoor-outdoor, dan lain-lain. Etena juga banyak digunakan sebagai bahan baku untuk produk kimia, seperti etanol, asetaldehida, klorida, dan lain-lain. Selanjutnya ada penggunaan alkuna. Yang pertama itu ada gas etuna yang digunakan dalam proses pengelasan dan pemotongan logam. Yang kedua ada etuna digunakan sebagai bahan baku pembuatan vinyl klorida yang dipakai dalam pembuatan pipa. Alkuna juga digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan bahan-bahan sintetis. Terus ada etuna yang digunakan sebagai bahan bakar pada proses pengelasan dan pembuatan pipa. Ada juga senyawa alkuna yang banyak bermanfaat dalam produksi senyawa kimia organik dalam kombinasi vitamin A dan C. Jadi, keberadaan alkuna ini sangat penting di kehidupan sehari-hari kita. Dan masih banyak lagi senyawa-senyawa alkuna yang sangat bermanfaat di kehidupan kita nih teman-teman. Berikut ada contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada pipa paralon. Yang mana pipa ini tuh merupakan salah satu material yang sangat penting dalam pembangunan rumah atau gedung. Pipa paralon ini terbuat dari bahan baku vinyl klorida. Si vinyl klorida ini merupakan bahan baku dari si etuna. Jadi pipa paralon ini digunakan untuk mengalirkan air dan instalasi listrik. Oke, selanjutnya kita masuk ke isomer senyawa hidrokarbon. Oke, langsung saja. Di sini terdapat dua senyawa dengan struktur yang berbeda. Jika strukturnya berbeda, maka namanya pasti berbeda. Namun, kedua senyawa tersebut memiliki rumus molekul yang sama. Karena ini ikatannya tunggal semua, berarti ini alkana ya teman-teman. Ternyata kedua senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama meskipun rumus struktur dan nomornya beda. Jadi kedua senyawa ini disebut isomer. Nah, apa sih itu isomer? Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Perbedaan struktur tersebut akan menyebabkan perbedaan sifat kimianya. Adapun syarat utama suatu isomer yaitu jumlah atom C-nya harus sama. Seperti pada contoh senyawa yang sebelumnya, yaitu memiliki rumus molekul yang sama meskipun rumus strukturnya itu berbeda. Itulah yang disebut dengan isomer. Isomer terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur terbagi lagi menjadi tiga, ada isomer rantai, isomer posisi, dan isomer fungsi. Sedangkan isomer ruang terbagi menjadi dua, ada isomer geometri dan isomer optik. Isomer rantai yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi susunan rantai C-nya berbeda ya.
Ada yang rantainya lurus, ada yang bercabang. Selanjutnya ada isomer posisi, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi posisi gugus atau ikatan rangkapnya berbeda. Berarti isomer posisi tidak dimiliki oleh alkana karena tidak memiliki ikatan rangkap 2. Terus ada isomer fungsi, yaitu senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi gugus atau golongannya berbeda. Contohnya alkena dan sikloalkena. Selanjutnya ada isomer geometri atau biasa yang disebut dengan cisteran, yaitu harus ada ikatan rangkap 2-nya. Contohnya seperti alkena. Yang terakhir ada isomer optik, yaitu isomer yang dimiliki oleh senyawa yang memiliki atom C asimetris. Atom C asimetris yaitu atom C yang mengikat 4 jenis gugus yang berbeda. Baik, kita masuk ke isomer alkana. Jadi, alkana hanya memiliki isomer rantai atau rangka. Jadi, susunan rantai C-nya beda. Contohnya, tentukan jumlah isomer C5H12. Yang pertama tuh kita buat dulu C-nya 5. Jadi, namanya itu pentana. Yang kedua, kita buat strukturnya dengan atom C-nya 4. Satu atom C lagi menjadi cabang. Dan namanya 2-metilbutana. Dan yang terakhir, kita buat satu struktur lagi dengan 3 atom C sebagai rantai utamanya dan 2 atom C menjadi cabang metil. Jadi penamaannya menjadi 2,2 dimetil propana. Jadi isomer C5H12 yaitu ada 3, yaitu pentana, 2-metilbutana, 2,2 dimetil propana. Selanjutnya ada soal kedua, yaitu isomer C4H10. Yang pertama itu kita buat dulu rantai induknya dengan 4 atom C, yang namanya yaitu butana. Selanjutnya kita buat struktur kedua dengan rantai induknya tuh 3 atom C. Jadi atom C-nya satu lagi menjadi cabang, yaitu cabang metil. Maka penamaannya menjadi 2-metilpropana. Jadi, C4H10 memiliki 2 isomer, yaitu butana dan 2-metilpropana. Kedua senyawa ini memiliki struktur yang berbeda, walaupun rumus molekulnya itu sama. Itulah yang disebut dengan isomer. Setelah mendengarkan penjelasan dari saya tentang tata nama penamaan alkana, alkena, dan alkena, semoga teman-teman semua bisa mengerti ya. Apabila ada kesalahan kata ataupun penulisan, saya minta maaf. Dan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Bye-bye.